Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang turunan atau derivatif. Sebelum dimulai jangan lupa berdoa. Rumus fungsi turunan. Rumus fungsi turunan diberikan untuk memudahkan kita menyelesaikan soal-soal tentang turunan. Untuk itu, di sini diberikan beberapa sifat. Sifat yang pertama, aturan turunan fungsi konstan. Jika fx sama dengan k suatu konstanta, maka untuk sembarang x, f aksen x atau turunannya adalah sama dengan 0. Contoh, tentukan fungsi turunan dari yang pertama. Berarti turunannya f aksen x ini sama dengan 0, karena 5 itu konstanta. Kemudian yang b, turunannya y aksen atau boleh ditulis dy dx. Nah ini turunannya min 12 ditambah k, ini adalah k konstanta, min 12 juga konstanta, maka turunannya adalah 0. Kemudian yang c, turunan terhadap x dari min 2 akar 2, min 2 akar 3 maksudnya, ini sama dengan 0 juga. Kemudian yang d, turunan terhadap x dari 4a kuadrat min 6a tambah 9, ini juga sama dengan 0. Kemudian sifat yang kedua, aturan turunan fungsi identitas. Jika fx sama dengan x, maka turunannya atau f aksen x sama dengan 1. Sifat yang ketiga, aturan turunan fungsi pangkat bulat positif. Jika fx sama dengan x pangkat n dengan n bilangan bilangan bulat positif atau bilangan asli, maka f aksen x sama dengan n dikalikan x dipangkatkan n kurang 1. Contoh, tentukan fungsi turunan pertama dari yang pertama. Turunannya di sini fx sama dengan x pangkat 6, berarti turunannya 6, kemudian x pangkat 6 kurang 1 berarti 6x pangkat 5. Kemudian yang B. Yang B adalah y aksen atau boleh ditulis dy dx sama dengan ini 3x pangkat 3 kurang 1 berarti 3x kuadrat. Kemudian yang C. Yang C, turunan terhadap x dari x pangkat 12 adalah 12 kali x pangkat 12 kurang 1, ini adalah 12x pangkat 11. Kemudian yang D, turunan terhadap x dari x pangkat 9. Ini juga sama, berarti 9 kali x pangkat 9 kurang 1 sama dengan 9x pangkat 8. Sifat yang keempat, aturan turunan fungsi kelipatan konstanta. Jika k suatu konstanta, f suatu fungsi yang terdiferensialkan, dan gx sama dengan k kali fx, maka g aksen x atau turunan fungsi g sama dengan k dikalikan f aksen x turunan fungsi f. Dengan mengombinasikan sifat 3 dan sifat 4, maka dapat dikemukakan, ini sifat yang kelima, aturan fungsi pangkat bulat positif dengan kelipatan konstanta. Jika fx sama dengan k kalikan x pangkat n dengan k konstanta dan n bilangan bulat positif atau bilangan asli, maka f aksen x sama dengan k kali n dikalikan x pangkat n kurang 1. Contoh, tentukan fungsi turunan pertama dari fx sama dengan 8x. Maka turunannya adalah, karena ini fungsi identitas berarti 8. Kemudian yang B, gx sama dengan min 3/4x. Nah ini turunannya adalah 3/4. Kemudian yang C, hx sama dengan 6x pangkat 5. Ini sama dengan 6 kali 5 kalikan x pangkat 5 kurang 1. Ini hasilnya adalah 30x pangkat 4. Kemudian yang D,
Yang D adalah turunannya Y aksen, atau kita tulis boleh DY DX sama dengan 2/7 dikalikan 7 kali X pangkat 7 kurang 1 sama dengan 2X pangkat 6. Kemudian yang E. Yang E adalah turunan dari min 10X pangkat 12. Ini sama dengan min 10 dikalikan 12 dikalikan X pangkat 12 kurang 1 sama dengan min 120 kali X pangkat 11. Kemudian yang F. Yang F turunan dari min 2/9 X pangkat 18 terhadap X ya. Ini adalah min 2/9 X pangkat 18. Ini sama dengan min 2/9 dikalikan 18 kali X pangkat 18 kurang 1 sama dengan min 4X pangkat 17. Sifat yang keenam, aturan turunan jumlah dua fungsi. Jika F dan G fungsi-fungsi yang terdiferensialkan dan H adalah fungsi yang didefinisikan oleh Hx sama dengan Fx tambah Gx, maka H aksen X sama dengan F aksen X ditambah G aksen X. Contoh, tentukan fungsi turunan terpangkat dari Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X. Berarti turunannya Y aksen sama dengan turunan dari X pangkat 3 ditambah turunan dari 2X terhadap X ya. Berarti ini 3, kemudian 3 kurang 1 berarti X pangkat 2 ditambah ini turunan identitas berarti langsung 2. Kemudian yang B, F aksen X sama dengan turunan dari 5X pangkat 4 ditambah turunan dari min 3X kuadrat ditambah turunan dari 10. Ini sama dengan 5 kali 4 adalah 20. Kemudian X 4 kurang 1 pangkat 3. Yang ini adalah min 3 kali 2 adalah 6. 2 kurang 1 berarti 1. Turunan dari konstanta adalah 0. Jadi nggak usah ditulis, hasilnya seperti itu. Kemudian yang C, turunan terhadap 3X pangkat 15 kurang 12 kurang X pangkat 12, kemudian kurang 8X pangkat 3 tambah X tambah 2. Kita ini bisa mengerjakan langsung saja turunan ini jadi begini. 3 kali 15, 45. 15 kurang 1 berarti pangkat 14. Ini 12 X pangkat 11. Yang ini 8 kali 3 adalah 24 X kuadrat. Turunan dari fungsi identitas adalah 1. Kemudian turunan dari 2 adalah 0. Kemudian yang D, turunan fungsinya adalah min 2/3 X pangkat 6 kurang X pangkat 4 tambah 2X kurang 5. Ini sama dengan min 2/3 dikalikan 6 berarti adalah min 4 X 6 kurang 1 berarti pangkat 5. Kemudian ini 4X pangkat 3. Kemudian yang ini adalah karena ini fungsi identitas, X-nya adalah berarti 2 dan turunan dari min 5 adalah 0. Jadi turunannya adalah min 4X pangkat 5 min 4X pangkat 3 ditambah 2. Sifat yang ketujuh, aturan turunan hasil kali dua fungsi. Jika F dan G adalah fungsi-fungsi yang dapat didiferensialkan
dan H adalah fungsi yang didefinisikan oleh Hx sama dengan Fx kali Gx, maka H aksen X sama dengan Fx kali G aksen X ditambah Gx dikalikan F aksen X. Contoh, tentukan fungsi turunan pertama dari Hx sama dengan 3x pangkat 5 ditambah x kuadrat dikalikan 2x pangkat 3 kurang 4x kuadrat. Nah, yang pertama bentuk aljabar ini adalah Fx dan yang berikutnya adalah Gx. Berarti H aksen X sama dengan Fx kali G aksen X ditambah Gx kali F aksen X sama dengan Fx. Nah, berarti tetap itu 3x pangkat 5 ditambah x kuadrat. Kemudian G aksen X. Nah, berarti turunan dari sini adalah 2 kali 3 adalah 6x, 3 dikurang 1 berarti 6 kuadrat, 6x kuadrat, kemudian kurang 8x. Kemudian ditambah Gx-nya ya tetap, berarti di sini 2x pangkat 3 kurang 4x kuadrat. Turunan dari Fx berarti adalah 15x pangkat 4 ditambah 2x. Nah, kemudian kita kalikan 18x pangkat 7 kemudian kurang 24x pangkat 6 kemudian ditambah 6x pangkat 4 kemudian kurang 8x pangkat 3. Ini kita kalikan sekarang, ditambah 30x pangkat 7 kemudian ditambah 4x pangkat 4 kemudian ditambah min di sini adalah 60x pangkat 6 kemudian kurang 8x pangkat 3. Oke, yang memiliki pangkat yang sama kita jumlahkan koefisiennya berarti 48x pangkat 7. Kemudian sekarang yang pangkat 6 berarti min 24 dengan min 60 berarti min 84 x pangkat 6. Kemudian yang pangkat 4 berarti di sini adalah 6x pangkat 4 dengan 4x pangkat 4 10x pangkat 4. Kemudian yang pangkat 3 berarti ini adalah min 16x pangkat 3. Kemudian yang B, Fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x dikalikan x pangkat 3 min 2x tambah 1. Nah, bentuk aljabar yang pertama kita sebutkan Gx dan yang berikutnya adalah Hx. Maka F aksen X adalah Gx kali H aksen X ditambah Hx dikalikan Gx ya. Nah, ini sama dengan Gx berarti 2x kuadrat tambah 3x. Kemudian turunan dari H-nya berarti 3x kuadrat kurang 2 ditambah Hx berarti x pangkat 3 kurang 2x tambah 1. G aksen X berarti turunan dari itu adalah 4x tambah 3. Kita kalikan. Berarti ini adalah 6x pangkat 4 min 4x kuadrat kemudian ditambah 9x pangkat 3 min 6x kemudian ditambah 4x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 kemudian kurang 8x kuadrat kemudian kurang 6x kemudian tambah 4x tambah 3 sama dengan 10x pangkat 4
kemudian ditambah 12x pangkat 3 min 6x min 12 tambah 4 jadi min 8x. Oke, yang kuadratnya dulu ini min 12x ya, min 12x kuadrat, kemudian yang x-nya adalah min 12 ini jadi min 8x, kemudian ditambah 3. Contoh berikutnya, buktikan bahwa jika px sama dengan fx kali gx kali hx, maka p aksen x sama dengan fx kali gx kali h aksen x ditambah fx kali g aksen x dikalikan hx ditambah f aksen x dikalikan gx dikalikan hx. Kemudian tentukan fungsi turunan dari px sama dengan 3x tambah 2 dikalikan 2x kurang 5 dikalikan x kuadrat ditambah 3. Nah, kita buktikan dulu. Ini kita kelompokkan. Nah, baru kita turunkan. Jadi p aksen x sama dengan, berarti ini tetap fx kali gx. Turunkan ini berarti h aksen x. Kemudian ditambah hx-nya yang tetap diturunkan ini. Berarti ini turunannya adalah, kita beri turun siku. Turunan dari sini adalah f x dikalikan g aksen x, kemudian ditambah gx dikalikan f aksen x. Oke. Nah, ini kita kalikan berarti fx kali gx dikalikan h aksen x, kemudian ditambah ini adalah fx dikalikan g aksen x dikalikan hx ditambah ini adalah f aksen x dikali gx dikalikan hx. Ya, sama, berarti ini terbukti ya. Kemudian yang berikutnya kita diminta menurunkan fungsi px sama dengan 3x tambah 2 dikalikan 2x kurang 5 dikalikan x kuadrat tambah 3. Nah, ini berarti adalah fx, yang ini adalah gx, dan yang ini adalah hx. Maka p aksen x sama dengan, nah di sini berarti fx gx berarti 3x plus 2 dikalikan 2x min 5, kemudian h aksen x berarti turunan dari x kuadrat tambah 3 adalah 2x ditambah fx tetap, berarti di sini 3x tambah 2, kemudian gx-nya berarti g aksen x-nya adalah 2. Kemudian hx-nya adalah x kuadrat ditambah 3 ditambah f aksen x, berarti f aksen x-nya adalah 3 dikalikan gx-nya 2x min 5 dikalikan hx-nya x kuadrat tambah 3. Nah, kita kalikan sekarang. 3x kalikan 2x adalah 6x kuadrat dikalikan 2x berarti 12x pangkat 3. Kemudian 3x kalikan min 5 adalah min 15, min 15 tambah 4 min 11x dikalikan 2x berarti min 22x kuadrat. Min 10 kali 2 berarti min 20x. Yang ini 3x kuadrat kali 2 berarti ditambah 6x pangkat 3, 9x kali 2 ditambah 18x, kemudian 2 kali 2 4 ditambah 4x kuadrat, kemudian 4 kali 3 adalah tambah 12 ditambah
2x pangkat 3 jadi 6x pangkat 3. Ini adalah 6x kali 3 adalah 18x. Kemudian ini min 5x jadi min 15x kuadrat min 15 kali 3 min 45 sama dengan, nah kita jumlahkan yang pangkat sama, yaitu di sini berarti 12 tambah 6 tambah 6 berarti 24x pangkat 3. Kemudian yang kuadrat berarti di sini di sini ini min 22 dengan min 15 adalah min 37 berarti min 33x kuadrat. Kemudian sekarang yang x di sini adalah min 20 jadi min 2 tambah 18 adalah plus 16x. Kemudian min 33. Sifat yang ke-8, aturan turunan hasil bagi dua fungsi. Jika f dan g adalah fungsi-fungsi yang dapat didiferensialkan dan h adalah fungsi yang didefinisikan oleh hx sama dengan fx per gx dengan gx tidak sama dengan 0, maka h aksen x sama dengan gx kali f aksen x dikurang fx kali g aksen x dibagi gx dikuadratkan. Contoh, tentukan fungsi turunan pertama dari hx sama dengan 5, x kurang 4 dibagi 3x kuadrat kurang 1. Nah, berarti ini adalah kita sebut fx dan ini penyebutnya adalah gx. Berarti h aksen x sama dengan, nah kita lihat rumusnya di sini, gx berarti di sini 3x kuadrat min 1. Kemudian dikalikan f aksen x berarti turunan dari 5x kurang 4 adalah 5. Kemudian dikurang. Nah, di sini fx. Nah, fx berarti 5x kurang 4. Kemudian turunan dari gx yaitu 6x dibagi 3x kuadrat kurang 1 kuadrat. Sama dengan ini adalah 15x kuadrat kurang 5. Kemudian ini kurang 30x kuadrat ditambah 24x dibagi 3x kuadrat kurang 1 kuadrat sama dengan min 15x kuadrat tambah 24x kemudian kurang 5 dibagi 3x kuadrat kurang 1 dikuadratkan. Ini hasilnya. Yang B, y sama dengan x kuadrat kurang x tambah 1 dibagi x kuadrat ditambah 1. Ini pembilangnya adalah fx dan penyebutnya ini adalah gx. Berarti dy dx atau y aksen sama dengan g, berarti di sini adalah x kuadrat tambah 1. Kemudian f aksen berarti di sini adalah 2x tambah kurang 1. Kemudian kurang di sini f berarti di sini x kuadrat kurang x tambah 1. G aksennya adalah 2x dibagi x kuadrat tambah 1 kuadrat. Kita kalikan 2x pangkat 3 kemudian kurang x kuadrat tambah 2x kurang 1 min 2x pangkat 3 kemudian plus
2x kuadrat, kemudian min 2x dibagi x kuadrat ditambah 1 dalam kurung kuadrat, sama dengan ini bisa dicoret, kemudian x min x kuadrat tambah 2x kuadrat adalah x kuadrat, kemudian ini juga bisa dicoret, berarti min 1 dibagi x kuadrat plus 1 dalam kurung kuadrat. Kemudian yang C ini sama dengan turunan dari 3 per x pangkat 4 min 1, kemudian ditambah turunan terhadap x ya, 2 per x ya. Berarti ini sama dengan x pangkat 4 kurang 1, turunan dari 3 adalah 0. Kemudian kurang 3 adalah di sini 4x pangkat 3. Kemudian di sini x pangkat 4 kurang 1 kuadrat. Kemudian di sini adalah x kali 0 kurang 2, turunan dari x adalah 1 dibagi x kuadratkan. Oke, ini 0, yang ini adalah min 12x pangkat 3 dibagi x pangkat 4 kurang 1 dalam kurung kuadrat. Ini min, oke, minnya kita simpan ke depan, boleh sini min. Kemudian ini min 2 dibagi x kuadrat. Ya. Demikian video pembahasan tentang turunan atau derivatif telah selesai. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.